Bab 69. Polisi wanita berkaki panjang itu gila. Diam di tempat, polisi melakukan pemeriksaan, keluarkan kartu identitas. Pada saat ini, suara centil terdengar, dan tim polisi masuk ke kotak. Petugas polisi berpakaian preman terkemuka kebetulan adalah polisi wanita berkaki panjang Yuna Sierra. Baru saja, pelayan rumah bernyanyi memperkirakan bahwa Bob Louis pasti akan membuat kekacauan di kotak. Jadi dia diam-diam menelpon polisi, dan Yuna Sierra kebetulan sedang bertugas di dekatnya, jadi dia bergegas tepat waktu. Dia pikir pasti akan ada dua kelompok orang di dalam kotak yang bertarung. Yuna Sierra datang untuk melihatnya, tetapi itu tidak demikian. Bob Louis yang terkenal jahat benar-benar berlutut di tanah, seolah-olah dia sangat ketakutan. Dan kebalikan dari Bob Louis ternyata adalah Kasim mati, Kenzie. Bob Louis, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu berlutut di tanah? Yuna Sierra melangkah maju dan bertanya. Bob Louis tampak malu, menatap Kenzie, tidak berani bersuara, dan tidak berani bangkit dari tanah. Kenzie, apakah kamu menggertaknya? Yuna Sierra kasar dan bertanya ketika dia melihat Kenzie. Tapi setelah mengatakan ini, Yuna Sierra langsung merasa ada yang salah, pertanyaan ini sangat salah. Yuna Sierra tahu betul bahwa Bob Louis adalah tipe bajingan dengan latar belakang hebat yang sering menimbulkan masalah. Dan Kenzie hanyalah menantu dari rumah ke rumah dari keluarga kelas 3, dan dia adalah orang yang tidak berguna. Akan baik jika Bob Louis untuk tidak menggertak Kenzie. Bagaimana mungkin Kenzie menggertak Bob Louis pada gilirannya? Seperti yang diharapkan, Bob Louis segera menjabat tangannya dan berkata dengan malu. Petugas Yuna, jangan salah paham. Kenzie tidak menggertak saya. Saya terpeleset dan jatuh berlutut. Semua orang menatap aneh. Kenzie benar-benar luar biasa, dia benar-benar menakuti Bob Louis menjadi kebajikan seperti itu. Dia tidak hanya berlutut secara otomatis, tetapi dia juga mengambil inisiatif untuk menjernihkan masalah. Yuna Sierra juga merasa aneh bahwa Bob Louis, yang selalu mendominasi, bertingkah aneh hari ini, seperti menantu kecil yang dianiaya. Kenzie mengeluarkan kartu identitasnya dan menyerahkannya kepada Yuna Sierra. Petugas Yuna, ini kartu identitas saya. Jika tidak ada masalah, bisakah Anda membiarkan saya pergi dulu, saya ingin pulang. Mau pulang? Yuna Sierra menatapnya dan bersenandung dalam hatinya, bermimpi. Saya sedang mencari masalah untuk Anda, kenapa melepaskan kesempatan yang baik seperti itu dengan membiarkan Anda pulang? Dia mengangkat dagunya dengan bangga. Saya sekarang curiga bahwa ada perselisihan kriminal antara Anda dan Bob Louis yang mengganggu hukum dan ketertiban. Kalian berdua harus dibawa kembali ke kantor polisi untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Kenzie tahu bahwa dia sengaja membuat alasan keributan dan tidak bisa menahan nafas dalam hati. Kembali ke kantor polisi, mata Yuna Sierra berbinar-binar kegirangan seolah-olah dia telah menangkap perampok. Menurut akal sehat, dua petugas polisi diharuskan hadir pada saat yang sama untuk penyelidikan dan interogasi, tetapi Yuna Sierra tidak peduli sama sekali. Dia mendorong Kenzie ke ruang interogasi dan memerintahkan petugas polisi di sekitarnya. Serahkan Kenzie kepadaku untuk diadili, kalian semua pergi dulu dan matikan pengawasan sampai aku selesai. Meninggalkan kata-kata itu, Yuna Sierra berjalan ke ruang interogasi dengan penuh semangat dan membanting pintu hingga tertutup. Kedua polisi pria itu saling berpandangan, keduanya merasa aneh. Kurasa orang bernama Kenzie ini menyinggung Kapten Yuna, aku khawatir nasibnya akan buruk. Benar, aku juga berpikir begitu. Yuna Sierra memandangnya dengan sangat berbeda di sepanjang jalan, sangat mirip dengan itu. Dia sengaja menangkapnya di sini untuk membuatnya tersiksa. Aduh, anak ini menyedihkan. Berani menyinggung Tyrannosaurus betina, anak ini pasti akan dipukuli. Kedua polisi pria itu menghela nafas, masing-masing menggelengkan kepala dan pergi. Di ruang interogasi, Yuna Sierra berjalan dengan tangan di dada, sengaja menatap Kenzie dengan tatapan provokatif, seolah-olah dia bertanya. Apakah Anda takut ketika Anda datang ke tempat saya? Kenzie melihat bahwa dia selalu berjalan di depannya berpura-pura, merasa terpesona dan terlalu malas untuk berpura-pura menjadi beruang, jadi dia menundukkan kepalanya dan menyalakan sebatang rokok,
Nona Polwan, kalau bukan karena aku, kamu pasti sudah lama mati digigit ular 7 langkah. Sekarang kamu bukan hanya tidak menghargaiku, tapi membalas kebaikan dengan pembalasanmu. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Mendengar ini, Yuna Sierra tersipu malu. Ketika dia mengingat kejadian memalukan terakhir kali, dia merasa tidak nyaman. Petugas polisi kriminal wanita yang bermartabat melepas celananya dan berbaring di tanah, membiarkan Kasim mati ini bermain dengan pantatnya. Jika balas dendam ini tidak dilunasi, itu adalah bukan hal terhormat. Dia menamparkan meja dan berkata dengan keras, "Kenzi, sebaiknya kamu jujur. Saya menyarankan Anda untuk menjelaskan semua yang telah Anda lakukan hari ini." Ini adalah rutinitas biasa Yuna Sierra selama interogasi, untuk tidak mengatakan apa-apa, biarkan tersangka yang mengatakannya sendiri, dan gunakan momentum untuk mengintimidasinya. Tentu saja, yang ingin Yuna Sierra ketahui bukanlah hal-hal sepele yang terjadi di rumah bernyanyi malam ini. Yang paling ingin dia ketahui adalah apakah Kenzi mendobrak masuk ke rumahnya pada malam saat dia tak sadar. Kenzi sama sekali tidak takut dengan gertakannya, mengangkat bahu dan berkata, "Nona Polwan, bukankah saya berhak untuk tetap diam? Jika demikian, saya tidak repot-repot memberitahu Anda apapun. Jika saya telah melakukan kejahatan apapun, langsung saja tuntut aku." Yuna Sierra meletakkan tangannya di atas meja interogasi, perlahan mencondongkan tubuh ke depan dan menurunkan tubuhnya, matanya mendekatinya dan berkata, "Kenzi, kamu tidak berani berbicara, apakah kamu merasa bersalah menjadi penyusup?" Tanpa disadari, kaos longgarnya telah membuka kerah dadanya ke bawah dan dadanya terbuka. Bahkan jika Kenzi ingin berpura-pura tidak melihatnya, dia menatap dirinya sendiri seperti harimau betina yang akan memakan orang. Dalam postur ini, dia masih bisa melihat dengan jelas. Itu. Kenzi menunjuk dadanya, benar-benar malu untuknya. "Nona Polwan, bisakah kamu mengubah sikap bertanyamu? Kamu terlihat seperti ini sekarang, bergoyang ke dalam, dan itu semua terlihat olehku. Aku sudah melihat semuanya." Yuna Sierra langsung tersipu. Namun, dia tidak ingin menunjukkan kelemahan, dia terus menatap Kenzi, masih terlihat sangat mendominasi. "Kasim mati, apakah itu bagus?" Kenzi hampir disambar petir, dan berkata dengan tidak dapat dijelaskan. "Ini bagus, tapi apa maksudmu? Apakah kamu ingin aku terus menonton?" Yuna Sierra mengatupkan giginya dan berkata, "Adikmu yang bagus. Berani kamu tidak memalingkan muka?" Kenzi mengerti, dan setelah waktu yang lama, wanita polisi wanita ini menunjukkan pamornya di depannya, artinya, dia bisa pergi, tapi dia tidak akan pernah mengizinkannya untuk melihatnya. "Jika kamu tidak ingin aku melihat, aku tidak akan melihatnya." Pada kenyataannya, itu tidak terlihat bagus sama sekali. Kenzi mengalihkan pandangannya dengan malas dan berkata, "Dia datar dan kendor, dan pada pandangan pertama, dia sepertinya tipe yang tidak diinginkan pria siapapun, bahkan otot dadaku lebih besar darimu." "Apa? Berani-beraninya Kasim mati ini memfitnahku datar dan kendur, tidak sebesar otot dadanya?" Yuna Sierra hampir membengkokkan hidungnya. Seluruh kantor polisi tahu bahwa dia adalah bunga polisi yang paling cantik di kantor polisi. Dia memiliki sosok yang baik dan bahenol. Ada banyak tuan muda kaya yang mengejarnya. Hanya dari mulut bajingan ini, dia mengatakan dirinya tidak diinginkan siapapun. Yuna Sierra tidak bisa mengendalikan emosinya, dan berkata dengan marah, "Kasim mati, sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Kamu tidak mengerti betapa kuatnya petugas polisi ini." Ketika kata-kata itu selesai, Yuna Sierra dengan marah berjalan mengitari meja, ingin menangkap dan memukulinya. Kenzi telah lama waspada terhadapnya, melihat bahwa polisi wanita berkaki panjang itu menjadi gila, dia diam-diam menjentikkan jarinya. Gelombang jari-jari yang cepat memukul betis Yuna Sierra tanpa terlihat. Yuna Sierra tiba-tiba merasakan kram di betisnya dan dia tidak bisa menahan erangan genit, dan dia jatuh ke depan. "Hei, nona polisi, ada apa denganmu?" Kenzi pura-pura terkejut, duduk di sana bingung, membiarkan Yuna berlutut di depannya, kepala dan wajahnya terkubur di antara kedua kakinya. Yuna Sierra berlutut di sana dan tidak bisa bangun, posisi itu benar-benar memalukan. Kebetulan dua petugas polisi laki-laki yang berjalan pergi masuk pada saat ini,
Melihat pemandangan aneh dan ambigu di depan mereka, keduanya tertegun sejenak dan kemudian melirik Kenzi dengan kagum. Anak ini, pria murni. Tidak hanya dia tidak dipukuli, tetapi dia juga mendapatkan Tyrannosaurus betina seperti Yuna Sierra ke tangannya. Bab 70. Wanita aneh bersenandung. Masalahnya tak tahu dari mana, yang membuat Yuna Sierra sangat cemberut. Yang lebih menyebalkan adalah dia hanya bisa duduk di kursi dan menggosok betisnya untuk waktu yang lama, dan kekakuan kramnya tidak begitu tidak nyaman. Dia tidak tahu mengapa itu terjadi. Kapten Yuna, kamu baik-baik saja? Kedua polisi pria itu menahan tawa mereka dan pergi untuk memeriksa. Pipi Yuna Sierra memerah, dan dia kehilangan kesabaran pada mereka berdua. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Aku menyuruhmu pergi, mengapa kamu tidak mendengarkan? Dimarahi, mereka berkata setengah berbisik. Bukannya kami ingin masuk tanpa izin, tetapi pemimpin detasemen menyuruhmu untuk segera datang. Yuna Sierra kehilangan kesabaran setelah mendengar ini, dan berkata dengan sedih. Jaga dia, tunggu aku kembali. Kasim mati, kau tunggu, ini belum berakhir untuk kita berdua. Yuna Sierra memelototi Kenzi sebelum terpincang-pincang keluar pintu dengan kaki ditopang. Kenzi melihat rasa malunya di matanya, dan hanya tertawa di dalam hatinya. Detasemen Ali, apakah kamu mencari saya? Yuna Sierra datang ke kantor komandan detasemen dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Begitu dia duduk, dia mencubit betisnya. Detasemen Ali meletakkan koran, mata kecil di balik kacamata menatapnya, dan setelah waktu yang lama dia berkata, ada apa, kamu kelihatan marah. Yuna mengambil teh dan tidak peduli siapa yang meminumnya, dia meminumnya dalam satu napas dan kemudian berkata, apa yang kamu cari, katakan padaku dengan cepat. Detasemen Ali berdeham dan tersenyum lembut. Yuna Sierra, ini situasinya. Kenzi hanyalah masalah sepele. Tidak perlu repot untuk menginterogasinya, kita akan melalui formalitas untuknya, biarkan dia pergi. Yuna Sierra tiba-tiba menjadi tidak senang. Mengapa kamu membiarkannya pergi? Aku sedang menyelidikinya sekarang, aku meragukannya, malam itu. Oke. Sebelum dia bisa selesai berbicara, detasemen Ali melambaikan tangannya untuk menyela dan berkata dengan riang. Taati perintah, masuk dan biarkan dia pergi. Yuna Sierra dengan lesu berdiri dan memprotes. Tidak, Kenzi tidak bisa dilepaskan begitu saja, akhirnya aku menangkapnya dan aku sedang menyelidikinya. Detasemen Ali sakit kepala, menggosok dahinya dan berkata. Yuna Sierra, kamu adalah bawahanku sekarang, bukan nona tertua dari keluarga Sierra. Anda harus menjalankan perintah saya. Yuna Sierra berkata dengan tidak puas. Saya tidak akan menjalankannya. Di mana Paman Purwa, saya akan pergi menemukannya. Detasemen Ali berkata tanpa marah. Tidak ada gunanya bagimu untuk pergi kepadanya, itulah adalah perintah dari Kepala Biro Purwa sendiri. Yuna Sierra tertegun sejenak, lalu bergegas keluar pintu, pergi mencari seseorang. Setelah berjalan di lantai, dia tidak mendapati Julian Purwa di area kantor. Yuna Sierra tidak punya pilihan selain mencekik perutnya dan turun ke bawah. Ketika dia datang ke ruang interogasi lagi, dia menemukan bahwa Kenzi telah pergi. Yuna Sierra sangat marah sehingga dia menangkap seorang petugas polisi pria dan mulai marah. Di mana pria itu? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk menjaganya? Petugas polisi pria itu takut padanya, dan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Jangan salahkan aku tidak melepaskannya. Dia menunjuk ke arah ruang tamu. Orang-orang di sana, Kepala Biro Purwa secara pribadi menjamunya. Yuna Sierra meninggalkannya dan bergegas ke ruang tamu dengan marah, tetapi ketika dia melihat pemandangan di ruang tamu, Yuna Sierra terkejut dan tertegun. Di ruang tamu, meja kopi dipenuhi dengan barbeque panas, tumis, dan camilan larut malam seperti nasi kacang dan nasi goreng telur, serta beberapa botol minuman. Julian Purwa yang gemuk duduk di sana, tersenyum seperti krisan, memegang gelas anggur, dan minum dengan Kenzi. Tuan Kenzi, gadis kecil itu tidak tahu apa-apa. Saya benar-benar minta maaf karena Anda tidak beristirahat dengan baik di malam hari.
Tidak apa-apa. Yuna Sierra juga mengerjakan tugas, saya bisa mengerti. Kenzi menggigit tusuk sate, dan sambil mengunyah, dia memegang cangkir. Ayo, terima kasih atas perhatian Anda, dan secangkir ini untuk Kepala Biro. Oh, Tuan Kenzi sangat sopan, cheer. Yuna Sierra mencibir mulut Kenzi yang penuh alasan. Melihat sorot mata kenikmatan di matanya, dia hampir membuat hidungnya bengkok karena marah. Paman Purwa, bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Dia adalah tersangka. Dada Yuna Sierra bergetar karena marah. Julian Purwa berdiri perlahan, menyatukan kedua tangannya, dan berkata dengan nada resmi. Yuna Sierra, Paman Purwa akan mengkritikmu untuk masalah ini hari ini. Saya sudah mengerti situasinya, Tuan Kenzi hanya nongkrong dengan teman-temannya di rumah bernyanyi. Mereka bernyanyi, dan tidak ada perselisihan dengan orang-orang seperti perkelahian, dan akibatnya, Anda mengundang Tuan Kenzi untuk minum teh tanpa pandang bulu, dan tidak mematuhi aturan interogasi. Paman Purwa bertanya, apakah ini disebut omong kosong? Yuna Sierra tersipu karena cemas. Tapi aku curiga Kenzi adalah tersangka pembunuhan di hutan. Julian Purwa melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara omong kosong denganku. Jika tidak ada bukti, jangan langsung mengambil kesimpulan. Julian Purwa menariknya dan berkata, kemarilah, untuk perilaku tidak pantas yang melecehkan orang hari ini, dan lakukan ujian lisan kepada Tuan Kenzi. Apakah Anda ingin saya melakukan ujian lisan untuk orang ini? Yuna Sierra sangat marah, dia menatap Kenzi dan ingin buru-buru membunuhnya. Selama interogasi, dia melihat semuanya dan berlutut untuknya, dan sebagai hasilnya, dia ingin saya melakukan ujian lisan. Dia merasa bahwa dia, polisi kriminal wanita, bahkan lebih tidak berguna daripada pencuri yang dia tangkap. Kenzi merasa lucu, dia berpura-pura murah hati dan berkata, lupakan saja, kamu tidak perlu melakukan ujian lisan. Yuna Sierra ingin sekali memberikan kontribusi, aku bisa memahaminya. Kepala Biro Purwa tersenyum dan berkata, betapa Tuan Kenzi sangat benar dan tidak peduli dengan perilaku sembrono Anda sama sekali, Anda harus berterima kasih padanya dengan baik. Yuna Sierra hampir pingsan. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Kepala kantor polisi yang bermartabat, mengapa Julian Purwa lebih menyukai orang lain dan memperlakukannya seperti ini? Dengan cara ini, Yuna Sierra menahan amarahnya, dan hanya bisa melihat orang ini menjadi tamu tingkat tinggi di kursi. Setelah meninggalkan kantor polisi, hari sudah tengah malam. Begitu Kenzi keluar, dia melihat Jaden Blue turun dari Mercedes-Benz dan mendekatinya dengan prihatin. Tuan muda, mereka tidak mempermalukanmu kan? Jaden Blue memperhatikan polisi wanita Yuna Sierra sejak dia menyapa Jaden Blue terakhir kali. Jaden Blue secara alami akan menerima berita tepat waktu jika ada masalah di kantor polisi. Jadi, Jaden Blue membuat panggilan telepon, dan para pemimpin kota Wakanda membuat panggilan telepon lagi ke kantor polisi, dan Kenzi menjadi tamu tingkat tinggi bagi Biro Purwa. Setelah kembali ke rumah, diperkirakan mereka semua tertidur, Kenzi sengaja memperlambat naik ke atas dengan ringan dan datang ke kamarnya. Dia tahu betul apa jenis kemarahan ibu mertuanya. Jika dia berjalan sedikit lebih keras di malam hari, 100% dari waktu, ibu mertuanya akan berteriak padanya lagi, dan kemudian seluruh keluarga akan gelisah. Tepat ketika dia akan membuka pintu dan memasuki ruangan, dia mendengar suara aneh. Kamar sebelah adalah kamar kosong, dan tidak ada yang tinggal di dalamnya sepanjang tahun. Tapi sekarang, di tengah malam, ada semburan lembut tak terkendali, terengah-engah centil dari seorang wanita di pintu sebelah. Kenzi merasa salah setelah mendengarnya. Suara semacam ini sangat mirip dengan suara dengungan seorang wanita yang melakukan hal seperti itu. Dia tanpa sadar bertanya-tanya dalam hatinya, mungkinkah itu Aurora Bliss? Kenapa dia ada di ruangan ini? Apa sebenarnya yang dia lakukan? Kenzi mendengarkan melalui pintu untuk sementara waktu, dan semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa salah, jadi dia mendorong pintu dan masuk ke kamar.